Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Pasca ditetapkan jadi tersangka pembunuhan Brigadir J, hari ini sidang Komisi Kode Etik Polri memutuskan Inspektur Jenderal Verdi Sambo terbukti melanggar Kode Etik Polri. Ada dua sanksi utama yang dikenakan terhadap mantan Kadif Propam tersebut. Yang pertama adalah sanksi etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Sedangkan yang kedua adalah sanksi administratif yang berupa penempatan khusus selama 21 hari dan pemberhentian secara tidak hormat. Meski menerima putusan tersebut, namun demikian Sambo tetap akan mengajukan banding. Ya, kalau melihat dari satu sanksi kode etik ini ringan-ringan saja ya, bisa melakukan banding begitu kan, apalagi nanti ada dikawal dengan pengacara-pengacara yang lain. Tetapi pada hari ini viral sekali bahwa komentar-komentar para netizen sangat luar biasa sekali. Ada yang mengatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, syarat dan ketentuan berlaku. Sikap tubuh menunjukkan ke dalam hati, sikap Pak Verdi Sambo seakan menunjukkan keyakinan dirinya masih akan dibela. Tidak nampak penyesalan atau kerendahan hati. Pak Verdi Sambo memang jahat, tapi lebih jahat lagi orang-orang yang membelanya, entah karena uang atau alasan apapun. Pak Verdi Sambo layak DPD TH. Ekspresinya, air mukanya penampakan seorang yang kejam. Dari Switzerland turut menyimak, terima kasih ya sama-sama dengan informasi yang sangat jelas. Kadang saya bingung kenapa banyak news dari para konten kreator di Indonesia memberikan secara ngaur atau hoax. Ada sebagian begitu. Sidang kode etik pada dasarnya memang tertutup, tidak untuk namun di institusi manapun di negeri ini, mungkin juga di negeri lain. Insya Allah kelak hakim akan jatuhkan hukuman tersebut buat orang ini. Kalau sidang etik kan paling dipecat, tapi pasti kelak hakim akan mendengar suara masyarakat. Astagfirullah, Bapak Sambo yang terhormat, dari raut wajah tidak merasa bersalah dan tidak merasa berdosa. Itulah ciri-ciri psikopat. Semoga apa yang kamu tanam insya Allah kamu tui. Pak Tuan, itu surat permintaan maaf pada kepolisian. Jadi artinya bahwa walaupun sanksi itu diberikan kepada Sambo, tetapi Sambo masih bisa melakukan banding terhadap apa yang dilakukan oleh perbuatannya sendiri. Artinya adalah kalau ini diberikan peluang, justru inilah memberikan kesempatan kepada orang-orang yang melakukan pembunuhan, apalagi pembunuhan Brigadir J. Ini sudah jelas ini pembunuhan berencana. Artinya adalah nanti ketika Verdi Sambo dan istrinya Putri Chandrawati sudah ditetapkan jadi tersangka tapi masih melakukan banding, justru inilah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu tidak bisa ditegakkan dengan orang atau segelintir orang yang punya kekuasaan, yang punya uang, yang punya kekayaan. Karena semua hukum, kalau kita melihat keadilan seluruh rakyat Indonesia ini di Indonesia sendiri, itu sudah tidak berlaku lagi. Yang berlaku adalah hanya kekayaan, uang yang bisa disogok atau disuap. Itulah ciri-ciri yang persekongkolan terhadap penegak hukum dengan orang yang melakukan pembunuhan itu. Kalau kita melihat ini seharusnya sudah diadili yang seadil-adilnya, tanpa kode etik langsung dipecat aja secara tidak hormat. Apalagi ada pemanggilan Verdi Sambo untuk kode etik, sanksi kode etik secara tidak hormat, dan itu sudah tertutup tanpa diberikan kepada publik begitu kan. Dan ini perlu digarisbawahi bahwa para netizen sekali banyak yang mengkritik terhadap pemerintah saat ini begitu.
Secara tersirat maupun secara tersurat, kalau bicara mengenai Kaisar Sambalado, ini memang menunjukkan seakan dia masih mempunyai kekuatan superpower aja nih orang. Tapi bagaimanapun hebatnya kekuatan manusia pasti akan kalah dengan kekuatan Tuhan. Segeralah bertobat mantan jenderal, mumpung masih diberi kesempatan dan waktu Bapak. Saya selalu setia menyimak analisanya. Oke, terima kasih. Menurut sudut pandang saya, Mas, bukan cuek atau tidak merasa bersalah, ya, tetapi lebih cenderung lebih tenang dan sudah menyadari akan apa yang dilakukan. Dan efek dari tindakannya bukan hal yang mudah juga seorang FS yang bisa powerful sekarang menjadi pesakitan. Ya, karena memang begini. Kasus pembunuhan Brigadir J sampai hari ini, sampai mau 2 bulan, hanya ditetapkan jadi tersangka. Masih simpang siur apa motif yang dilakukan Verdi Sambo dengan Putri Candrawati terhadap pembunuhan Brigadir J ini. Kalau semisal ada pelecehan, kalau ada semisal ada sesuatu yang mengarah kepada pelecehan, ya seharusnya dilaporkan, bukan pembunuhan. Dan ini adalah kekuatan Verdi Sambo saat ini yang punya super powerful, dan ada yang mengatakan dalam beritanya itu bahwa Irjen Verdi Sambo itu kekuatannya sangat luar biasa di petinggi Polri. Seperti ini berita dari ini breaking news. Hasil sidang etik Irjen Verdi Sambo diberhentikan dengan tidak hormat. Sidang Komisi Kode Etik Polri atau KKEP memutuskan Inspektur Jenderal Verdi Sambo terbukti melanggar Kode Etik Polri. Kepala Badan Intelektual Polri Komisaris Jenderal Ahmad Doviri yang membacakan putusan menyebutkan bahwa Verdi Sambo diberhentikan tidak dengan hormat dengan institusi Polri. Selain itu, sanksi yang dijatuhkan adalah sanksi etika, ya pelanggaran etika dan perbuatan tercela. Kedua sanksi administratifnya itu penempatan khusus selama 21 hari. Setelah pembacaan sidang itu, Verdi Sambo menyatakan banding dan permintaan maaf kepada institusi Polri. Sidang etik terhadap Verdi Sambo yang merupakan tersangka kasus pembunuhan ajudan Brigadir J juga hari ini digelar di gedung TNCC Divisi Propam Polri. Jadi yang saya katakan tadi bahwa Verdi Sambo dengan istrinya dengan tersangka lainnya itu bisa mengajukan banding begitu. Artinya kalau bisa mengajukan banding, ini sudah jelas hukuman dan setimpal atau sanksi yang diberikan kepada Verdi Sambo akan berubah-ubah. Yang awalnya pembunuhan berencana nanti akan berubah ke pasal yang lain. Kalau bisa dihukum hukuman seumur hidup. Kembali lagi kalau kita banding Verdi Sambo maka akan jatuh kepada hukuman 20 tahun. Apakah ini terjadi dari pembunuhan berencana? Itu sudah 3 lapis pasal yang dilalui oleh Verdi Sambo. Apalagi sekarang itu dihukum secara ringan kepada Verdi Sambo. Ini adalah perbuatan melihat dari undang-undang atau Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tidak dirasakan sama sekali bagi rakyat Indonesia kalau penegak hukum seperti itu. Sidang dipimpin Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri Komjen. Dalam sidang yang berlangsung lebih dari 15 jam itu sebanyak 15 orang diperiksa sebagai saksi. Kemudian dari Komisi Sidang Etik jatuhkan 2 sanksi untuk Verdi Sambo. Sedangkan yang kedua yaitu sanksi administratif. Untuk diketahui mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo resmi diberhentikan secara tidak hormat sebagai anggota Polri. Pemberhentian tersebut diputuskan dalam sidang Komisi Kode Etik Polri mulai Kamis 25 Agustus 2022 yang dipimpin Kepala Badan Intelijen Keamanan. Jadi artinya bahwa yang dilakukan Verdi Sambo ini adalah benar-benar orang-orang yang luar biasa ya, yang punya tahu dengan taktik bagaimana agar penyelidikan dan penyidik itu tidak bisa menemukan bukti begitu.
Tetapi walaupun tidak ada bukti, tetapi hasil autopsi dari Brigadir J itu sudah menunjukkan ada kekerasan, ada penembakan, ada luka yang tidak bisa direkayasa. Karena bukti-bukti itu sudah jelas sekali begitu kan. Apalagi dari sisi TV, dari berbagai kota, di berbagai jalan, itu sudah menunjukkan, sudah diketahui bahwa pembunuhan Brigadir J itu adalah Firdy Sambo dan dengan yang lainnya begitu. Dan sekarang itu ada 4 yang ditetapkan tersangka. Yang pertama Firdy Sambo, Putri Chandrawati, Baradae, dan ART atau Kuat Ma'ruf yang sudah dinyatakan tersangka. Walaupun jadi tersangka, tetapi pada hari ini semuanya itu memberikan keterangan berbelit-belit dan bahkan perubahan-perubahan dari satu keterangan ke keterangan yang lain itu berubah-ubah. Dan disinilah sudah ketahuan apa yang direncanakan oleh Firdy Sambo dengan yang lainnya. Nah, proses seperti inilah yang kemudian bahwa pembunuhan Brigadir J itu sudah direncanakan begitu. Dan yang lain pasti yang lainnya, karena yang tahu ini pasti Baradae yang harus kita ukit bersama-sama begitu. Mari kita baca komentar para netizen seperti ini. Firdy Sambo pinter, dia tahu dengan motif yang tetap dipertahankan maksimal hukumnya seumur hidup. Dengan kekuatan materi yang besar yang sudah dikumpulkan dan banyak kartu traf orang penting yang dimilikinya adalah jaminan untuk menjalani hukuman dengan fasilitas VIP. Pembunuhan berdarah dingin, tidak mau malu, tidak pernah meminta maaf kepada almarhum dan keluarganya. Mungkin dia merasa hidup abadi. Muka angkuh tanpa borgol, memakai seragam tak mau malu. Semoga aja hanya sidang etik seperti ini berseragam tak tanpa borgol. Itu surat permohonan maaf, bukan surat pengunduran diri. Sepertinya dia masih ingin mempertahankan jabatan kepolisian. Dan polisi sepertinya tahu motif sesungguhnya, tapi ada yang harus ditutupi sehingga tetap banyak alasan pelecehan di Magelang lagi yang tidak masuk akal. Almarhum meninggal tidak bisa membela diri, sanksi tidak ada, hanya kuat-kuat itu di bagian dari Sambo. Bagaimana keadilan untuk almarhum? Sungguh miris kasus ini. Pantasan aja penegak hukum jadi kacau. Kalau karena dipegang oleh orang yang salah, memang pas kalau orang sombong itu dilenyapkan di tiang gantungnya. Ya, saya rasa sama dengan para netizen ya, yang menyatakan bahwa ini ada kejanggalan-kejanggalan yang dilakukan oleh Firdy Sambo begitu kan. Apalagi kasus-kasus di Magelang. Saya mengatakan bahwa kesimpulannya adalah hukum seadil-adilnya sesuai dengan keadilan seluruh bagi rakyat Indonesia. Karena pada hakikatnya saat ini adalah Firdy Sambo sudah dijadikan tersangka, terus diberhentikan secara tidak hormat. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua.